Sebuah lubang hitam sedang menuju langsung ke bumi. Kita hanya bisa menunggu sampai dia menelan kita. Tapi daripada begitu, kita akan mencoba untuk menghancurkannya. Dan kita akan melemparkan segala yang kita punya ke lubang hitam ini. Mulai dari senjata nuklir sampai teknologi canggih yang mungkin bahkan belum kita miliki saat ini. Dan kita punya misi serius yang harus diselesaikan. Kalau sampai gagal, umat manusia bisa punah. Dan inilah bagaimana jika lubang hitam dihancurkan. Percobaan pertama kita untuk menghancurkan lubang hitam ini adalah dengan mengobomnya. Kita akan mengumpulkan semua bom nuklir yang ada di bumi dan menembakkannya ke lubang hitam ini yang melaju cepat ke arah kita. Ledakan ini akan menghasilkan energi setara 425.000 kali bom atom di Perang Dunia II. Kita tahu bahwa ledakan nuklir sangatlah menghancurkan. Jadi semua bom ini harusnya berhasil kan? Tapi tidak semudah itu. Lubang hitam itu licik. Karena yang mereka lakukan adalah menghisap. Seperti raksasa angkasa lapar. Mereka ingin menyedot semua materi dan energi yang bisa mereka dapatkan. Tapi mari kita coba meluncurkan bom-bom kita. Saat bom itu memasuki lubang hitam, kita hanya akan duduk dan menunggu ledakan besar terjadi yang akan menghancurkan fenomena langit ini. Tapi bukannya hancur, lubang hitam itu malah menjadikan bom nuklir sebagai cemilannya. Dan sekarang dia malah makin tambah besar. Ya ampun, seperti kata pepatah, apa yang tidak membunuh lubang hitam hanya membuatnya lebih kuat. Ya semacamnya lah. Ada peluru, laser, dan senjata super raksasa juga tidak akan berhasil. Lalu apakah umat manusia harus pasrah dimakan oleh lubang hitam? Enggak, kamu gak akan membiarkan umat manusia itu punah kan? Tapi jelas, kita harus mencoba strategi yang lebih cerdik dengan lubang hitam buatan. Yap, tapi bukan lubang hitam, melainkan lubang putih, dan mungkin juga mesin waktu. Tapi sebelum itu, mari kita pahami dulu dasarnya. Seperti kata Sun Tzu, kenali musuhmu. Jadi apa yang membuat lubang hitam itu hidup? Lubang hitam adalah daerah yang sangat padat di angkasa. Saking padat dan kuatnya gaya gravitasi, bahkan cahaya pun gak bisa lolos. Diperkirakan galaksi Bima Sakti kita memiliki 100 juta lubang hitam. Lubang hitam bisa terbentuk dalam dua cara. Pertama, saat awan gas runtuh, lubang hitam jenis ini bisa sangat besar, 1000 bahkan sampai 100.000 kali massa matahari. Kedua, lubang hitam bermassa bintang terbentuk saat bintang besar meledak dan mati, meninggalkan inti yang sangat padat yang menjadi lubang hitam. Jenis ini lebih kecil, massanya hanya beberapa kali massa matahari kita. Lalu apa yang akan terjadi saat kita mendekatinya? Kamu mencapai batas yang disebut event horizon. Begitu kamu melewatinya, tak ada jalan untuk kembali. Tarikannya terlalu kuat, bahkan cahaya pun gak bisa lolos. Jika kamu jatuh dengan kaki terlebih dahulu, tubuhmu akan diregangkan dan ditekan sekaligus oleh gravitasi ekstrim. Istilah umumnya spaghettifikasi. Yang menyeramkan di sini adalah lubang hitam terus membesar dengan menelan lebih banyak materi. Dan sekarang tampaknya bumi dan seluruh umat manusia ada di menu santapannya. Wah, oh ya, satu hal lagi tentang lubang hitam. Seperti banyak objek di alam semesta, mereka berputar dan mereka juga punya muatan listrik. Properti ini harus selaras dengan massa lubang hitam agar bisa tetap ada. Seperti tubuh manusia saat lari maraton, suhu dan tekanan darah harus seimbang. Kalau tubuhmu overheat, kamu bisa pingsan. Ingat poin ini. Karena bintang berperan penting dalam menghancurkan lubang hitam kita, sekarang kita sudah paham dengan apa yang kita hadapi. Saatnya kembali menyerang. Kita tahu trik sederhana seperti bom nuklir tidak akan berhasil. Jadi mari kita coba sesuatu yang lebih gila. Mari kita buat lubang hitam kita sendiri dan lihat apakah itu bisa mengalahkan lubang hitam yang mengejar kita. Langkah pertama, lubang hitam dari antimateri. Antimateri mirip dengan materi, tapi dengan sifat yang berlawanan. Ibaratnya musuh bebuyutan dari lubang hitam. Tentu ada sedikit masalah di sini, yaitu membuat antimateri dalam jumlah besar. Tapi tenang, kita punya teknologi untuk melakukannya. Kita tinggal mempercepat banyak proton hingga hampir menyamai kecepatan cahaya, lalu menembakkannya ke bahan seperti iridium.
Tabrakan ini akan menghasilkan antiproton berkecepatan tinggi, lalu kita perlambat dan fokuskan antiprotonnya untuk membuat antimateri. Dan kita butuh alat pembuat antiproton ini mengambang di luar angkasa di koordinat yang tepat untuk membentuk lubang hitam antimateri. Agak rumit memang. Lalu, apa yang terjadi saat kita tabrakan lubang hitam antimateri dengan lubang hitam biasa? Ini akan terjadi ledakan besar berisi energi murni. Sayangnya, ini tidak akan berjalan sesuai rencana. Energi dari antimateri kita malah disedot oleh lubang hitam biasa. Dan sekarang dia akan menjadi lebih besar. Waduh, ini malah makin kacau. Lubang hitam makin dekat dan makin besar. Dan kita kehabisan waktu. Oke, kita harus coba hal lain. Karena lubang hitam jadi makin besar karena kita malah memberinya makan. Mungkin kita bisa mencoba membuatnya kelaparan, tapi itu juga tidak akan berhasil karena massa aslinya masih ada. Bagaimana kalau sebaliknya, kita memberinya makan yang terus memuntahkan kembali? Mungkin jawabannya adalah lubang putih. Ya, lubang putih bekerja berlawanan dengan lubang hitam, seperti yin dan yang. Jika tak ada yang bisa keluar dari lubang hitam, tak ada yang bisa masuk ke lubang putih. Kalau kita lempar lubang putih ke lubang hitam, mereka bisa saling menghancurkan, tapi tak akan benar-benar hilang. Akan terjadi ledakan energi besar dan radiasi gamma. So, jangan dekati area itu. Radiasinya bisa bikin kanker atau langsung mati seketika. Masalahnya, kita tidak punya lubang putih. Dan kita juga tidak tahu cara membuatnya. Strateginya gagal lagi. Tapi kita nggak akan menyerah. Kita akan menghentikan lubang hitam. Ini terdengar gila memang. Tapi bagaimana kalau kita buat mesin waktu? Yap, mesin waktu bisa kembali ke masa lalu dan melenyapkan lubang hitam. Mungkin kita butuh wormhole untuk menghubungkan lubang hitam dengan masa lalunya. Lalu saat kembali ke masa lalu, lubang hitam harus memuntahkan kembali masanya, menjadikannya sebuah lubang putih. Kalau kita kembali cukup jauh sampai ke titik sebelum lubang hitam terbentuk, kita bisa membomnya dengan nuklir atau laser. Secara teori, ini mungkin terjadi, tapi kita tidak punya mesin waktu atau wormhole. Mari kita cari sesuatu yang lebih realistis. Bagaimana kalau kita buat bom yang meledak lebih cepat dari kecepatan cahaya? Wow, kita butuh kecepatan. Ingat, bahkan cahaya pun gak bisa lolos dari lubang hitam. Kalau ledakannya punya kecepatan lepas melebihi kecepatan cahaya, ini mungkin bisa menghancurkannya. Tapi masalahnya, kita belum punya bom secepat itu. Oke, kita akan coba cara lain lagi. Bagaimana kalau kita bentuk lubang hitam? Kita targetkan satu bagian spesifiknya. Itu bisa jadi mematikannya. Ada 4 cara deformasi. Pertama, serang kepadatannya. Jika kita bisa meregangkannya dan mengurangi kepadatan, dia bisa hancur. Tapi ini hanya mungkin kalau dia berukuran terbatas dan kita tidak yakin soal itu. 2. Hancurkan event horizon. Tanpa horizon ini, tidak ada batas yang bisa menarik materi. Kalau kita lubangi batas ini, mungkin massa lubang hitam akan bocor keluar. Dan tanpa massa, lubang hitam pun akan lenyap. Ketiga, ubah gaya yang menjaganya tetap stabil. Kita bisa ganggu putaran dan muatannya. Kalau kita tingkatkan rotasinya dan menambah muatannya terlalu tinggi, mungkin kesetimbangannya akan rusak dan lubang hitam akan hancur. Tapi ini juga bisa menghancurkan alam semesta. Dan yang terakhir, perlambat putarannya. Kita bisa mengambil energi dari lubang hitam dengan menjatuhkan objek ke event horizon. Putarannya akan melambat. Kalau cukup sering, dia bisa berhenti berputar, tapi tetap tidak akan sepenuhnya hilang. Hanya ada satu pilihan lagi. Bersabar, lubang hitam bisa menghancurkan dirinya dalam waktu yang sangat lama. Menurut teori kuantum, partikel dan antipartikel muncul terus di sekitar kita, bahkan mereka saling menghancurkan. Tapi kalau satu partikel masuk ke lubang hitam dan yang lain lolos, lubang hitam jadi sedikit lebih kecil. Setelah triliunan tahun, dia akan bisa lenyap dengan sendirinya. Kata orang, mengabaikan masalah tidak menyelesaikannya. Tapi dalam kasus ini justru berhasil. Setelah beberapa triliun tahun. Jadi, bisakah kita menghancurkan lubang hitam?
Well, tidak juga. Dan bahkan kalau bisa, aku sudah kehabisan ide sih. Kalau kamu punya teori gila, coba kamu kasih tahu di kolom komentar. Mungkin kamu bisa bantu selesaikan masalah ini, tapi realistis aja. Kekuatan sebesar ini hampir mustahil untuk dihancurkan. Tentunya kemungkinan lubang hitam benar-benar datang ke bumi juga hampir mustahil. Tapi kalau itu terjadi, mungkin satu-satunya pilihan adalah kabur secepat mungkin. Kalau kamu bisa.